Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya kira tidak ada seorang pun di antara kita yang belum pernah mempunyai gerakan-gerakan yang tiba-tiba, gerakan-gerakan yang tidak direncanakan, tetapi bermanfaat untuk melindungi kita. Sebagai contoh misalnya, kita berkedip pada saat ada benda asing masuk pada mata kita. Tiba-tiba kita bisa melompat parit karena ada bahaya yang mengancam kita. Ini contoh-contoh gerakan yang bermanfaat dan melindungi kita. Nah, pertanyaannya adalah, sebenarnya gerakan-gerakan ini merupakan gerakan apa? Dan kemudian apakah gerakan-gerakan ini bisa ditingkatkan kalau memang bermanfaat untuk melindungi kita? Sebenarnya inilah yang disebut dengan gerak refleks. Pada prinsipnya, gerak refleks ini dikendalikan oleh salah satu bagian otak kita. Menurut para ahli, otak kita itu terbagi di dalam beberapa fungsi. Yang pertama adalah yang disebut dengan pikiran sadar, yaitu bagian otak yang bertugas untuk memikirkan hal-hal yang bersifat rasional, yang bersifat analisis, yang bersifat sintesis. Seseorang bisa menolak atau menerima apapun yang didapatkan dari luar sesuai dengan kemampuan analisisnya. Kemudian yang berikutnya adalah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar tidak bertugas untuk analisis karena dia tidak rasional. Tugasnya adalah menyimpan pengalaman-pengalaman yang dilaluinya. Di situ merupakan catatan-catatan tentang apa yang dipercayainya atau disebut dengan belief. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu ada komponen otak yang bertugas untuk menghasilkan gerakan-gerakan yang biasa dilakukan, yaitu merupakan kebiasaan. Berpikir dengan sangat cepat untuk memutuskan sesuatu. Ini pikiran tidak sadar. Sebenarnya, kalau menurut penelitian para ahli, antara pikiran sadar, bawah sadar, dan tidak sadar, ini berkaitan satu dengan yang lain. Sebagai contoh misalnya, kalau mata melihat ada benda berbahaya, atau untuk binatang ulat misalnya, yang berbahaya, kalau kita sentuh, lalu kita menjadi gatal, menjadi kulit memerah, atau bengkak, maka ini akan menjadi trauma, ini akan menjadi rekaman dalam pikiran bawah sadar, dan ini akan mengedukasi pikiran tidak sadar. Hasilnya adalah pikiran tidak sadar akan secepat kilat untuk menghindar. Ini contoh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, menurut para ahli, gerak refleks itu ada beberapa tingkatan. Tahap pertama atau tingkatan pertama itu ada pada bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu mempunyai gerak refleks untuk mencari ASI, untuk menyedot ASI, dan ini given. Ini adalah yang murni berasal dari Allah SWT. Kemudian yang tahap kedua, yaitu gerak refleks yang sudah dikombinasi atau ditambah dengan keterampilan-keterampilan khusus. Misalnya keterampilan bela diri, keterampilan untuk olahraga yang lain, sepak bola, bulu tangkis, dan sebagainya. Dan gerakan-gerakan refleks
yang muncul akibat tambahan keterampilan ini adalah memungkinkan dia mendapatkan satu gerak yang tiba-tiba dengan keputusan cepat bisa menghasilkan sesuatu yang bisa mengamankan dirinya atau mendapatkan prestasi yang lebih baik. Ini kalau kita kembangkan, ini kalau kita pelajari. Tidak mungkin ada gerakan-gerakan bela diri yang tiba-tiba cepat mendapatkan pengamanan yang baik tanpa kita berlatih, tanpa kita punya. Kemudian yang tahap ketiga, yaitu gerak refleks yang sudah merupakan pengembangan berikutnya, disebut dengan gerak refleks perseptual. Yaitu gerak refleks ditambah keterampilan dan ditambah lagi dengan pemikiran yang bersifat kognitif, bersifat rasional, realistis, bersifat analisis, sintesis. Jadi ini lebih kompleks, lebih mengamankan diri atau seseorang dalam arti yang lebih luas, bukan saja mengamankan diri dari hal-hal yang sifatnya membahayakan fisik, tapi lebih luas lagi. Atau dengan kata lain, lebih mengamankan seseorang itu pada cara-cara mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setidak-tidaknya mempunyai kemampuan, mempunyai kecakapan hidup kalau ada sesuatu yang tidak menguntungkan pada. Ini yang disebut dengan life skill. Dan itu juga dibenarkan dalam firman Al-Quran kita. Ada di surat An-Nisa ayat 9. Di situ disebutkan, maka takutlah kepada Allah sekiranya meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan yang membahayakan atau dalam keadaan yang kurang mensejahterakan mereka. Artinya apa? Ini firman yang benar-benar mengingatkan kepada kita bahwa di belakang kita itu bagi pendidik atau bagi orang tua itu ada anak-anak yang perlu disiapkan masa depan. Secara umum, kalau kita akan mempersiapkan gerak refleks yang lebih kompleks tadi adalah bagaimana kita itu mempunyai life skill, yaitu learning to learn. Seseorang harus tahu bagaimana belajar, bagaimana mempelajari sesuatu kalau kita tidak tahu. Tidak harus semuanya itu berdasarkan dengan pendidikan formal. Dimanapun bisa belajar. Kepada siapapun belajar. Dimanapun dia bisa belajar. Ini harus mempunyai kemampuan. Kemampuan untuk mencari sesuatu. Kemudian yang kedua adalah learning to do. Bagaimana kita mempersiapkan generasi penerus atau anak-anak kita atau anak-anak didik kita itu bisa bekerja. Bekerja di bidang apa saja, itu sering kalau kita tidak ada keterampilan kita tidak tahu. Ada lampu mati saja kita sudah bingung. Bagaimana kita harus bertindak misalnya. Kalau kita tidak siap. Jadi kita harus menyiapkan mulai dari bagaimana mempelajarinya, bagaimana belajar, di mana belajar, dan bagaimana kita bekerja. Dan yang ketiga adalah learning to be. Bagaimana mengajarkan kepada anak didik, kepada anak-anak kita, itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Bisa menjadi seseorang yang bermartabat. Bagi seseorang yang bisa mendapatkan takwa dengan baik. Kemudian yang keempat adalah learning to live together. Bagaimana mendidik mereka itu bisa bermasyarakat dengan lingkungannya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, inilah yang dimaksud dengan
gerak refleks. Dengan kita memahami gerak refleks itu ada dalam tubuh kita, dan kalau itu dibekali dengan banyak hal, maka gerakan-gerakan itu akan membantu kita dimanapun kita berada, di dalam langkah apapun. Dan itu juga dibenarkan di dalam agama kita. Dan itu juga merupakan ibadah, kalau kita bisa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.